Kembali bersama kami Linsa Berita Online TV, saya Irianto Juruhapa melaporkan. Sidang lanjutan dari sengketa lahan di kawasan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sulut dengan nomor perkara register 380 PDTG 2022 PN Tondano yang dilayangkan penggugat Weni Lumentut yang dalam surat gugatannya mencantumkan profesi atau pekerjaannya sebagai Wakil Wali Kota Tomohon mulai terang benderang setelah tergugat satu Jola Juversin Benu menghadirkan saksinya Daniel Kalalo dan Haryanto Dengo pada sidang Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Selain Jola Juversin Benu sebagai pemilik lahan bersertifikat hak milik SHM, juga terdapat 3 tergugat dan 5 turut tergugat. Diketahui, ternyata saksi Daniel Kalalo yang diajukan tergugat 1 adalah pemilik lahan sebelum dijual kepada Olvilis J. Suzana Benu tergugat 3 yang kemudian dihibahkan lagi kepada saudaranya Jola Juversin Benu tergugat 1 setelah dibayar. Sedangkan saksi Haryanto Dengo merupakan petugas BPN Kota Tomohon yang telah melakukan pengukuran saat itu ketika pengurusan SHM. Dari keterangan saksi, Daniel Kalalo yang dihadirkan pihak tergugat sebagai penjual lahan yang kini menjadi objek sengketa, terungkap sejumlah fakta. Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim PN Tondano yang dipimpin Nur Dewi Sundari, SHMH bersama 2 hakim anggota, Domingus Apaturuhu SH dan Stephen C. Waluko SHMH, Daniel Kalalo mengungkapkan jika tanah tersebut hanya dijual kepada Olvilis J. Suzana Benu tergugat 3 dan merupakan peninggalan kakeknya, yang kemudian diturunkan kepada bapaknya dan seterusnya kepada dirinya. Saat dimintakan penjelasannya oleh para penasehat hukum, baik Heifi Mandang SH dan Nofri Rantung SH sebagai kuasa hukum Weni Lumentut, maupun pengacara Jola Juversin Benu dari firma hukum Rielen Patiasina BSCSH dan rekan serta majelis hakim, dengan lugas Daniel Kalalo mengungkapkan jika dirinya tahu persis objek itu, karena sejak muda sudah sering diajak ayahnya ke lokasi. Selain mengetahui persis lokasinya, dalam kesaksiannya Daniel Kalalo juga dengan sangat lancar menyebut batas-batas utara selatan timur barat dari tanah itu. Makanya saya kaget saat hadir di sidang lokasi dan menemukan sudah ada 3-4 patok yang bergeser, ujar Daniel Kalalo. Dia juga mengaku jika beberapa hari sebelumnya pernah diajak Romi Mamuaja yang pernah menjabat Lurah Talete 1 dan 2 untuk menunjukkan batas-batas tanah yang telah dijual kepada Olvilis J. Suzana Benu tergugat 3 itu. Sidang yang mendengarkan kesaksian Daniel Kalalo ini berlangsung cukup lama, nyaris 3 jam. Tim kuasa hukum Weni Lumentut terus mencecar pria Parobaya berpostur tinggi dan tegap itu dengan sejumlah pertanyaan berulang-ulang, namun dapat dijawab dengan baik. Ada momen menarik saat tanya jawab antara tim kuasa hukum Weni Lumentut dengan saksi, di mana terdapat kalimat yang diajukan Nofri Rantung SH salah satu kuasa hukum Weni Lumentut, dinilai sudah menjurus pada tuduhan, sehingga langsung diprotes kubu tergugat maupun teguran majelis hakim. Sementara, Haryanto Dengo, saksi fakta kedua yang diajukan tergugat Jola Juversin Benu mengaku dirinya merupakan petugas BPN yang kini sudah pensiun dan sudah sering melakukan pengukuran tanah. Metode yang digunakan saat mengukur lokasi itu pun adalah yang biasa dilakukan oleh instansi di mana dia bekerja pada saat itu. Haryanto Dengo mengungkapkan pengukuran yang menggunakan aplikasi digital ada kalanya tidak tepat sasaran dan bahkan seringkali melenceng jauh, sehingga dia lebih meyakini cara pengukuran seperti yang selama ini dilakukan BPN. Kami ada 6 atau 8 orang yang melakukan pengukuran saat itu, saya bersama 3 rekan lainnya dari BPN, bersama perangkat Kelurahan Talete 1 dan pihak pemohon Pak Daniel Kalalo, ucap Haryanto. Saya melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas dan surat ukur dari kelurahan serta penunjukan batas-batas oleh pemohon, tegasnya lagi. Lanjutan sidang ini pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tergugat 2. Zulkifli Liputo melaporkan. Pak, bagaimana dengan persidangan tadi? Bapak sebagai saksi dari tergugat 1. Terima kasih atas kesempatan. Saya sedikit akan menjelaskan bahwa saya ikut persidangan tadi untuk menyampaikan 1-2 buah hal sesuai dengan apa yang dimintakan oleh tergugat untuk menjelaskan akan hal-hal tanah yang saya jual kepada Ibu Olvi dan sekarang sudah bersertifikat atas nama Ibu Yola.
karena selama ini saya belum dapat mengungkapkan atau bercerita. Dan saya terima kasih pada saat ini saya dipanggil untuk menjadi saksi dan saya bisa sampai menyampaikan unek-unek saya sesuai dengan perihal tanah tersebut. Dan perlu diketahui bahwa tanah tersebut itu dari pemberian atau hibah dari orang tua saya dan saya jual pada tahun 2012 kepada Ibu Olvi dengan surat-surat yang sudah bersertifikat. Dan saya bersyukur pada hari ini sudah mengikuti sidang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya tanah tersebut, bahwa itu memang milik dari saya yang sudah dijual kepada Ibu Yola. Pak, terus apakah sebelum ada perkara ini, apakah ada tekanan-tekanan dari luar yang untuk membuat keterangan lain? Apakah ada dari pihak lain yang datang? Selama jenjang waktu dari tahun 2012 sampai 2022 saya tidak pernah ada gangguan dari pihak lain. Tetapi sekarang setelah pada tahun 2022 sudah banyak gangguan atau tekanan-tekanan dari pihak lain sehubungan dengan sudah ada dari pihak-pihak yang menjual tanah tersebut. Jadi pada kesempatan pada sidang siang hari tadi saya mengutarakan apa yang sebenarnya harus saya sampaikan sesuai dengan saksi yang diminta. Dan pada tahun 2022 saya pernah diundang oleh Bapak Romi Kemuaya untuk menunjukkan batas-batas atas lahan yang dipunyai oleh Ibu Yola, dan saya mengikuti pada saat itu karena saya tidak tahu apa maksud-maksud dan tujuan dari Bapak Romi pada saat itu. Jadi saya ikut menunjukkan batas-batas tanah tersebut, dan kenyataan pada saat ini tanah itu disengketakan. Kalau bisa tahu Pak, yang setahu Bapak sendiri itu disengketakan oleh pihak siapa Pak? Tanah tersebut saya mengetahui bahwa sudah disengketakan atas penjaga yang ditunjuk oleh Ibu Yola untuk melihat bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Bapak Wakil Wali Kota. Jadi kira-kira demikian penyampaian saya dan isi hati saya bahwa Izin Pak, Bapak Wali Kota siapa, bisa diperjelas? Bapak Wali Kota Tomon, Wakil Wali Kota Tomon, Bapak Weni Lumentu. Itu mulai berperkaranya dari tahun berapa Pak? Perkaranya saya dipanggil dari tahun 2022. Dan apakah ada pihak-pihak lain yang datang ke Bapak? Dari pihak-pihak lain saya sering ada pihak-pihak lain datang ke rumah atau ketemu di jalan seakan-akan menekan bahwa tanah tersebut bukan milik dari Ibu Yola. Dan pada saat ini saya sampaikan yang sebenarnya dan tidak melebihi atau mengurangi akan fakta yang ada sampai saat ini. Harapannya Pak atas keterangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Harapan saya sebagai saksi, terlebih dulu saya sampaikan sebagai orang yang percaya, kita tidak harus mencari dulu itu siapa yang menang atau siapa yang kalah. Tapi saya duduk di sini untuk menyatakan akan kebenarannya. Terima kasih. Ya.